Welcome to podcast agak aneh. Di mana ada keanehan, di situ ada podcast agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan pastinya kita akan bicara obrolan santai dan sharing agar semuanya untuk memberi wawasan gitu ya. Dan bersama tamu saya yaitu Putong dan Mbak Jal, persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan saya Butong dan seperti biasa kita akan ngobrol ya, berbincang-bincangkan kawan sekalian dan dimanapun anda berada. Dan untuk tema pada kali ini apa ya, wajah kontennya agar kita sharing-sharing begitu. Di video kali ini temanya ialah kita akan membahas tentang temanya elit global. Jadi langsung aja ya dari saya dulu ya. Jadi pengertian elit global. Elit global ialah elit global itu kalau pikiran pendek. Jadi elit global adalah suatu organisasi atau suatu kelompok yang dimana semua kegiatan terorganisir dan mempunyai tugasnya masing-masing dan bahkan dan mempunyai tujuan tersendiri. Agar apa? Agar apa yang direncanakan dan apa yang diciptakan agar supaya tercapai dan skema dan skenario dengan baik untuk kepentingan sesama maupun masing-masing individu, tergantung dari sisi organisasi itu ya. Jadi itu pengertian dari elit global menurut saya. Jadi elit global ini pada umumnya ialah mereka merencanakan suatu hal-hal yang tidak diduga sebagian banyak orang yang di muka bumi ini untuk menguasai dan mengatur skema atau mengendalikan dunia sesuai perintah dan kendali mereka dengan kekuatan yang besar. Dan kekuatan besar-besar inilah mereka gunakan sebagai penopang kelangsungan agenda dan kelompok mereka gitu ya, karena mempunyai super power yang besar sehingga elit global ini sulit untuk diruntuhkan gitu ya. Dan pada dasarnya elit global ini sebenarnya setiap negara itu pasti ada dan mempunyai tempat-tempat, situs ataupun perkumpulan yang sulit orang-orang ketahui. Tapi untuk orang-orang yang sisi elit global pun semuanya tahu ya kalau ikut jajaran mereka. Apakah untuk masuk elit global ini sulit atau gampang? Sebenarnya tergantung. Tergantung seberapa mampu kekuatanmu, pemahamanmu, tujuanmu, dan visi misi, moto, layak atau enggak untuk memasuki elit global tersebut. Dan elit-elit global ini mempunyai politik fondasi yang kuat itu ya, sesuai perencanaan berdasarkan yang sudah mereka buat gitu ya. Planning atau rencana agenda yang dilakukan
misalnya tahun ini mau ngapain dan tahun selanjutnya mau ngapain, dan pasti ada juga menceritakan bisnis-bisnis ya, itu bisnis baik maupun tidak, dan baik ada beberapa macam itu ya, dan bisa jadi baik menurut mereka tidak baik menurut kita, dan bisa jadi sama baiknya tapi kadang sih menurut mereka aja baik tapi menurut kita belum tentu ya. Jadi itu elit global yang pengen mereka rencanakan ya, untuk menguasai dunia sepenuhnya tapi dengan cara perlahan-lahan gitu ya. Apakah apakah elit global ini bisa terbentuk tanpa banyak orang? Pastinya tidak, karena elit global itu sendiri adalah semua para kalangan yang kuat dan sulit diketahui keberadaannya gitu ya. Bahkan sangat rahasia dan tertutup gitu ya. Namanya elit global ya. Dan elit global itu sendiri pasti ya punya mata-mata dan anak buah juga, yang pastinya elit global itu mempunyai pastinya intel ya, setiap di suatu negara maupun politiknya yang di suatu negara, dan pastinya mereka ada masuk salah satu kenegaraan ya, tugas ya untuk mata-matai, dan pastinya ada juga kesepakatan yang dimana kalau mereka misalnya tidak ada di suatu sisi tersebut pasti bisa jadi kacau ya, karena mereka punya sumber kekuatan juga gitu ya, elit global. Dan namanya juga elit global pasti punya kemampuan yang kuat itu ya, taktik dan segala cara juga dimainkan untuk mengatur baik itu dari sisi baik atau buruk, tergantung dari mana orang menyikapinya gitu ya. Jadi elit global itu sendiri bisa jadi monster, bisa jadi kita bilang malaikat, tergantung ya sebenarnya masing-masing orang menyikapinya. Jadi tidak sembarang orang elit-elit global ini diketahui. Itu ya, sudah saya jelaskan. Dari beberapa negara tersendiri, dan setiap negaranya pasti disaring juga, dan harus tetap waspada pastinya rekrutan untuk menjadi calon-calon elit global. Dan elit global pastinya punya mata-mata itu tadi ya, punya pengamatan dan wawasan yang jauh ke depannya. Elit global dan mempunyai politik-politik yang besar gitu ya. Elit global. Jadi namanya global tuh ialah keseluruhan belahan dunia gitu ya, di seluruh muka bumi. Dan tujuannya ialah untuk kepuasan tersendiri dan menguasai baik itu dari sumber daya alam maupun manusia dan seisinya. Dan ya gitulah, jauh besar atau setidaknya sedikitnya pasti ada masuk-masuknya gitu ya. Jadi elit global ini sangat harus kita wanti-wanti gitu guys, tetap hati-hati gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa paling mereka ya sedikit sih kalau untuk mengincar, paling mereka mengincar menindas suatu politik-politik di negara yang gampang dikendalikan gitu ya. Untuk menekankan ke masyarakat itu mungkin planning terakhir mungkin ya. Jadi elit global ini bisa mengendalikan semua negara
dan pasti mereka yang tertuju ya pasti ya pikirannya masih sumber daya alam dan mengendalikan negara ya paling mereka incar negara yang paling rentan tidak mempunyai power yang besar gitu ya dan tidak ada habis-habisnya gitu ya tidak ada habis-habisnya memaksakan keinginan dan kehendak agar tercapai. Jadi ini sekedar sharing dan pendapat aja mengenai elit global begitu ya. Dan elit global tersebut sendiri mungkin ya sudah lama adanya dan kita nggak tahu elit global itu dari mulai tahun berapa gitu ya. Pasti adanya ya ada intel ya gitu ya. Dan tidak diketahui tiba-tiba mengerikan. Itulah elit global. Kalau dari Pak Jal gitu ya penjelasan. Begitulah. Jadi kalau menanggapin tentang elit global ini ya, sungguh sangat mengerikan gitu ya. Terbentuknya elit global ini bisa mengerikan, bisa tidak tergantung kesepakatan organisasi dengan beberapa sekelompok orang ya. Kesepakatan mau buat hal baik atau buruknya tiap-tiap agenda mau itu agenda tahunan, bulanan, tergantung siapa yang suaranya yang didengar gitu ya. Jadi mengapa elit global ini bisa terbentuk? Mungkin juga terbentuknya ada sindikat orang-orang yang kepikiran untuk menguasai dunia tapi tidak bisa sendiri. Jadi mempunyai wawasan atau ide untuk membentuk itu tidak mudah kok sendiri. Makanya mereka punyai topeng-topeng kaki tangan mereka sehingga terbentuknya kelompok elit global ya. Elit global dan pastinya juga mereka punyai arti-arti tersendiri maupun itu logonya mereka, jargonnya mereka apa gitu ya. Ya tergantung mereka gitu ya. Dan pikiran mereka ya pasti ya mengendalikan dunia, uang dan segala macam. Kalau uang tuh pasti, cuman tujuan mereka itu pastinya yang mengendalikan dunia gitu ya, agar di kendali mereka gitu ya. Kalau yang tidak patuh ya habis gitu ya. Yang orang tidak punya kekuatan ya habis gitu ya. Jadi elit global ya itulah yang tidak kita ketahui, cuman setelah kita ketahui ternyata mengerikan. Elit-elit global ini tergantung merekanya juga gitu ya. Mau menargetkan negara mana, mau menargetkan di bagian apa untuk bisnis mereka ya baik itu untuk di kesehatan, di pangan, sumber daya dan masih ya masih banyak lagi gitu ya untuk melancarkan keinginan mereka untuk mewujudkan organisasi elit global tetap ada terus gitu ya dan tidak terbantahkan dan selalu tetap terjaga gitu ya solidaritas elit global itu sendiri karena punya wewenang yang sangat kuat dan sangat sulit dijatuhkan karena tokoh-tokoh penting yang terlahir gitu ya yang saling bergabung itu ya untuk menguasai dunia yang tidak ada habis-habisnya. Jadi ya begitu kalau dari
obrolan tambahan dari Butong begitu ya Wajal. Semoga saling paham jangan kita dan kita kita jangan terlena tentang kehidupan sekarang dan elit global terus memata-matai kita gitu ya. Setiap negara manapun yang ingin mereka caplok dan tuh dijadikan bahan sebuah permainan. Jadi ya begitu. Sedikit menambahkan dari Wajal ya tentang tema elit global ini ya. Jadi harus waspada kita di setiap negara manapun mengenai elit-elit global ini ya. Karena mereka tidak tahu kapan bermainnya mereka dan kapan pengen mereka lakukan gitu ya. Dan kalau yang tidak sepakat pasti akan buat perhitungan mereka, kalau sepakat ya pasti negara itu aman gitu ya. Jadi kalau yang negara yang tidak punya super power kuat ya maka habis gitu ya. Jadi kalau punya kuat pasti mereka ngambil persenan sebagian aja. Jadi ya begitu ya. Makanya harus pasti ada negara itu saling bekerja sama gitu ya agar aman terus dengan elit global gitu ya. Dan pastinya tidak kecil, pasti ada hal-hal yang bisa dikorbankan baik itu wilayah maupun uang maupun apapun itu intinya yang mereka inginkan gitu ya. Pasti mereka turuti cepat atau lambat gitu ya. Dan mereka sangat kuat. Jadi itu aja dan mari kita sudahi aja. Dan kalau kurang jelas dan apabila ada salah kata kami mohon maaf gitu ya, ini sekedar sharing tentang elit global yang ngawur kidul ya, pasti ada menyerempet-nyerempetnya sedikit dan tidak ada masalah apa, ini sudah wawasan yang tidak kalian ketahui sebelumnya tentang elit global, kalian bisa tahu dan bisa mengecek juga di AI dan Google dan segala macam ChatGPT. Jadi itu aja dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apapun ceritanya kita harus tetap waspada ya dan berdoa agar Allah selalu melindungi kita ya. Dan begitu aja dan juga apabila ada salah kata dari saya mohon maaf dan saya akhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali dan semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.